Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari kitab dan sunnah yang sahih, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami kandungan dari kitab ini, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Taib, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab kita ini, terlebih dahulu ana mengingatkan diri ana pribadi dan kepada kita semua tentang saat sekarang ini. Kita berada pada hari-hari yang utama, hari-hari yang istimewa, sampai-sampai ketaatan ataupun amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada hari-hari yang kita sekarang berada padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, "Ma min ayyam al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashar." Tidak ada hari-hari yang mana di dalamnya seseorang melakukan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang pergi jihad dengan dirinya dan dengan hartanya dan dia tidak kembali. Luar biasa ikhwan. Jadi pada hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini, meskipun mungkin amalannya ringan, tapi lebih utama dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Meskipun mungkin antum hanya bersedekah dengan uang 100.000, hanya bisa solat dua rakaat, tetapi kata Rasulullah, amal soleh yang paling Allah cintai adalah amal soleh yang dilakukan pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai kata para sahabat, tidak juga bisa dikalahkan dengan jihad fi sabilillah. Rasulullah katakan tidak. Yang bisa mengalahkan adalah ketika seorang berangkat jihad dengan dirinya, kemudian dengan hartanya, kemudian tak ada yang kembali. Maka di sini kata para ulama, dianjurkan bagi kita untuk banyak-banyak melakukan amal soleh, terutama pada 10 hari dari bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, apapun amalannya. Apapun amalannya. Sampai-sampai jihad pun belum sebanding dengan amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Luar biasa ikhwan. Padahal jihad ini adalah puncaknya agama Islam. Puncaknya agama Islam. Maka jangan sempat kita lalai pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Lebih kita tingkatkan lagi ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib.
Kita lanjutkan kembali membaca kitab kita ini. Kita ulang sedikit tentang anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Kita masuk pada bab ini ya. Macam-macam tauhid dan keutamaan-keutamaannya. Kemarin kita sudah baca sebenarnya pertanyaan yang ini, tapi tidak mengapa kita ulang kembali. Pertanyaan ke-6 dalam kitab ini adalah, berkata al-muallif rahimahullah, limadza arsalallahu ar-rusul? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para ar-rasul? Maka beliau menjawab rahimahullah, arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Wa nabyi syirki anhu, dan menolak peribadatan kepada apapun selain Dia. Qala Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah at-taghut. Kemudian dalam hadis beliau membawakan dalil dari hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan agama mereka satu? Agama mereka adalah agama tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna hadis ini. Para nabi itu adalah bersaudara. Dan agama mereka satu. Maknanya semua para nabi dan rasul menyuruh kepada tauhid. Meskipun dalam syariat mereka berbeda-beda. Namun berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, tidak ada perselisihan di antara para nabi dan rasul. Sehingga Rasul katakan, dan agama mereka satu, agama Islam, agama tauhid. Adapun syariat berbeda-beda. Tentunya dengan diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka sempurnalah agama ini, agama Islam. Inti dakwah dari para nabi dan rasul adalah mendakwakan kepada tauhid. Itu kesimpulannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu, wahai Muhammad, kecuali kami akan mewahyukan kepada mereka agar mereka menyerukan bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian semua hanya kepadaku. Luar biasa ya. Jadi nabi yang pertama, rasul yang pertama sampai yang terakhir, inti dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Inilah inti. Kalau dikatakan inti berarti itulah apa namanya? Kalau dikatakan inti. Pokok gitu ya. Kalau seandainya tidak ada itu, maka rusak semuanya. Kalau tidak ada itu, maka rusaklah semuanya. Maka kita sebagai penuntut ilmu, demikian kita juga yang mengajarkan manusia kepada agama ini, maka tentunya dakwah yang harus senantiasa diulang adalah dakwah tentang tauhid. Ini ya, ini mengulang sedikit karena pekan yang lalu sudah kita bahas ini. Pada pertemuan yang lalu ana lupa menjelaskan tentang makna hadisnya. Wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu. Maknanya tadi apa ikhwan? Agama mereka satu, maknanya adalah agama tauhid. Meskipun syariat mereka berbeda-beda. Taib, kemudian pertanyaan berikutnya. Ma huwa tauhidur Rabb? Apakah yang dimaksud dengan tauhid ar-Rabb? Atau bahasa yang lainnya tauhid rububiyah. Bisa juga dikatakan tauhid ar-Rabb, maknanya sama. Tapi yang lebih sering kita dengar adalah tauhid rububiyah. Karena pada bab ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang macam-macam tauhid.
Demikian juga keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang silam kita sudah jelaskan tentang pengertian tauhid. Ada di antara antum yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tauhid? Mengesahkan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Memang sebagian para ulama ketika mereka menjelaskan tauhid, mereka hanya fokus mengatakan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Namun lebih sempurna dari sini, para ulama menjelaskan secara umum yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah subhanahu bima yakhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Bisa dipahami ikhwan? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Dan kekhususan Allah secara umum terbagi menjadi 3. Baik berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Maka inilah makna dari tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan tauhid secara umum, beliau mengatakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah, baik rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Maka dari sinilah para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Maka itulah yang pertama yang akan beliau jelaskan di sini. Ma huwa tauhid ar-Rabb? Apakah yang dimaksud dengan tauhid ar-Rabb? Atau bahasa yang lainnya apa tadi? Tauhid rububiyah. Kita lihat. Ini wajib bagi kita untuk paham ya masalah pembagian tauhid nih. Pengertiannya harus paham. Kalau tak paham musibah. Kalau bisa jangan ada samar-samar, harus paham betul 100% pahamnya. Jangan setengah-setengah ya. Karena ini adalah perkara yang mendasar. Makanya terus kita ulang. Maka beliau akan menjelaskan jenis tauhid yang pertama, yaitu tauhid ar-Rabb atau tauhid rububiyah. Beliau menjawab rahimahullah, tauhiduhu bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Kal khalqi wat tadbir wa ghairihima, baik dalam penciptaan, pengaturan dan selainnya. Maka intinya secara umum yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam setiap perbuatan Allah. Sebagai contoh, yang menciptakan hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah, yang bisa mendatangkan mudarat, yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Paham ya? Enggak ada ragu lagi ya. Yang menyembuhkan penyakit hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya beliau bawakan qala Allah taala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik alam semesta ini. Jadi itulah tauhid rububiyah. Yang pertama, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti kalau Allah yang menciptakan, berarti Allah juga yang memiliki. Iya kan? Sebagai contoh, Allah menciptakan langit. Berarti langit ini milik siapa? Milik Allah. Berarti yang mengatur langit ini siapa? Allah. Yang menguasainya siapa? Allah. Kita kiaskan kepada yang lainnya, ciptaan Allah. Demikian juga Allah ciptakan manusia. Berarti yang memiliki, siapa yang mencipta? Berarti dia yang memiliki kan? Yang memiliki. Yang mengatur siapa? Allah. Kemudian yang menguasai kita siapa? Allah. Itulah tauhid rububiyah. Paham ya kalau secara sederhananya itu? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki,
Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur. Thayyib. Kemudian dalil dari hadis beliau bawakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ard. Ya Rabb, engkaulah pemilik langit dan bumi. Engkaulah Rabb pemilik langit dan bumi. Jadi ketika seseorang meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, berarti dia syirik. Atau dia meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, dia syirik. Atau dia meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa menyembuhkan penyakit, dia syirik. Gitu ya, karena ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tauhid rububiyah ini semua orang mengimaninya. Baik dia kafir ataupun tidak, semua mereka mengimani tauhid rububiyah. Bahkan orang-orang musyrikin yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka mengisahkan Allah dalam perkara rububiyah. Yakin mereka yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Mereka yakin itu. Itu orang-orang kafir Quraisy di masa silam yang didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, coba tanya mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka katakan pasti Allah. Lihat ikhwan, orang-orang kafir Quraisy beriman mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah. Dalam ayat yang lain juga Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan kamu, menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Luar biasa ya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy di masa silam, kalau mereka sedang berlayar, kemudian datang angin kencang, datang badai, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Karena mereka yakin dan percaya yang bisa memberikan manfaat kepada mereka hanya Allah. Tetapi setelah mereka Allah selamatkan ke daratan, kemudian kembali mereka melakukan kesyirikan. Apa dalilnya? Allah katakan, fa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka berlayar di lautan, maka mereka akan meminta kepada Allah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tapi ketika Allah sudah selamatkan mereka ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Orang sekarang lebih fatal lagi kesyirikannya kan? Dalam keadaan lapang sempit melakukan kesyirikan. Lebih kacau lagi kan? Orang-orang kafir Quraisy enggak. Ketika dalam masalah genting mereka yakin yang bisa menyelamatkan mereka hanya Allah. Makanya para ulama katakan kesyirikan di zaman sekarang ini lebih dahsyat dibandingkan dengan kesyirikan di masa silam. Kenapa? Kalau di masa silam ketika mereka dalam keadaan genting, mereka kembali kepada Allah. Mereka kembali kepada Allah. Kalau orang-orang di zaman sekarang, pelaku kesyirikan di zaman sekarang, baik dalam keadaan lapang ataupun aman, sempit, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa ikhwan. Maka tauhid rububiyah itu semua orang pasti meyakini, secara fitrah pasti dia meyakini yang bisa memberikan manfaat dan hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah. Bahkan Fir'aun ketika dia berkata kepada pengikutnya, dia katakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Rabb kalian yang paling tinggi. Dia ucapkan demikian hanya di lisan saja, namun di hatinya enggak. Dia katakan yang demikian dalam rangka apa? Membangkang saja, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun memang ada orang-orang di zaman sekarang ini yang tidak mengaku adanya Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang ateis kan? Orang-orang ateis, tak percaya mereka ada Tuhan. Enaklah ya kalau nggak ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, kacau juga kita hidup nih. Kacau kita kan? Siapa yang memberikan rezeki sama antum? Siapa yang akan memberikan pernapasan sama kita? Kita bisa hidup, bisa kajian nih. Yang akan memberikan kepada kita mata siapa? Yang akan memberikan kepada kita telinga siapa? Kacau kan?
Kalaupun seandainya ada Tuhan selain Allah, kacau juga. Ya kan? Tuhan yang satu katakan, udah hari ini hujan aja, yang lain nggak usah katanya. Berantem jadinya kan? Maka yang selamat bahwasanya sembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tauhid rububiyah ini ikhwan, dari sejak zaman dahulu sampai sekarang semua manusia beriman dengan tauhid rububiyah. Nah ya, meskipun memang sebagian orang membantah kita juga ya. Kenapa ada pembagian-pembagian tauhid menjadi 3? Namanya tauhid mengesahkan, kok jadi 3 gitu kan? Sebagian orang ada seperti itu kan? Mereka samakan dengan teori Trinitas kan? Segala yang 3 berarti Trinitas. Ini nggak benar ya? Karena mereka katakan, nah, maknanya tauhid mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Ini udah 3. Tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Bagaimana nanti membantah orang yang seperti ini? Kalau Kristen begitu ya. Hah? Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Yang pertama, pembagian seperti ini tujuannya adalah dalam rangka memudahkan kita untuk memahaminya. Dan ini semua dikeluarkan oleh para ulama sesuai dengan penelitian mereka terhadap dalil yang ada. Dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Memang tauhid itu tidak akan lepas dari yang 3 ini. Sama seperti kalau kita belajar sholat, syarat wajib sholat ada berapa? Rukun sholat ada sekian, sunnah sholat ada sekian. Pembagian itu dari mana didapatkan? Apakah pernah Rasulullah katakan sunnah sholat ada demikian? Pernah? Wajib sholat demikian dan demikian pernah Rasul sampaikan dalam hadisnya? Tidak. Tetapi para ulama meneliti dari dalil-dalil yang ada, sehingga mereka simpulkan ini loh wajib sholat, ini loh rukun-rukun sholat. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita. Demikian juga dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu sorob, dalam ilmu nahu kan, dalam ilmu bahasa Arab lah ada namanya fiil, ada fa'il, ada maf'ulun bi. Di zaman Rasul ada nggak ini? Ada nggak? Tak ada kan? Kenapa para ulama katakan ada fiil, ada isim, ada ini dan itu? Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita. Dan memang bahasa Arab itu tidak lepas dari ini. Dan bahasa Arab itu tidak lepas dari ini. Fiil, fa'il, maf'ulun bi. Tidak lepas dari ini. Sama kalau bahasa Indonesia kita SPOK gitu kan? SPOK gitu kan? Subjek, predikat, apa lagi? Objek, keterangan. Gitu juga bahasa Arab. Fiil, fa'il, maf'ulun bi. Di masa Rasulullah tidak ada ini. Rasulullah katakan ini fiil, ini fa'il, tak ada. Meskipun ini tidak ada, tapi yang disampaikan ini tidak keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan tentunya ini semua, kenapa para ulama membagi tauhid menjadi 3, itu sesuai dengan penelitian mereka istiqra terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya memang tauhid itu akan kembali kepada 3 ini. Gitu ya. Kalau seandainya mereka menyalahkan kita, kenapa tauhid itu harus dibagi menjadi 3? Ya udah, berarti setiap pembagian-pembagian yang ada dalam ilmu yang lainnya juga harus kita salahkan seharusnya. Kenapa harus yang pembagian tauhid ini aja yang disalahkan? Ya kan? Kenapa kita tidak salahkan ketika mereka membagi salat syarat sahnya salat demikian ada 2 atau dan lain sebagainya. Wajib salat demikian jumlahnya. Seharusnya itu juga kita salahkan. Karena Rasul tidak pernah menjelaskan secara perinci wajib sholat ini dan itu enggak. Tapi dari mana para ulama mendapatkan itu? Dari penelitian mereka terhadap dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Jadi enggak salah. Dan memang ketika kita belajar tauhid pasti akan kembali kepada salah satu dari yang 3 ini. Imma dia tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ya kan? Kita semua sepakat kan tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang sepakat kita semua. Tak ada yang membantah kan? Ini yang pertama. Itu tujuan agar kita lebih mudah memahami aja. Dan satu lagi kan banyak penyimpangan di zaman sekarang nih kan.
Sebagian orang hanya tahu tauhid. Ayo kita tegakkan kalimat tauhid. Ayo kita tegakkan kalimat tauhid, tapi kesyirikan jalan terus. Gimana itu? Ayo kita tegakkan kalimat tauhid, berjihad. Tapi sebelum berangkat berjihad, ambil jimat dulu. Ada nggak yang seperti itu? Banyak kan? Sebelum berangkat mau jihad atau mau perang mau lain sebagainya, tapi jimat nggak bisa tinggal, dibawa juga jimatnya. Hah? Kenapa demikian? Karena mereka tak paham masalah tauhid. Ya kan? Bisa kepala, anggota. Taib ya. Ini yang pertama. Tauhid Rabb atau tauhid rububiyah. Makanya ini pelajaran yang mendasar. Enggak boleh kita enggak paham, harus paham. Kemudian yang kedua, ma huwa tauhid al-ilah. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-ilah, atau bahasa yang lainnya adalah tauhid uluhiyah. Beliau katakan huwa ifraduhu bil ibadah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kad du'a wadzabah wan nadar. Sebagai contoh kata beliau, bukan berarti hanya ini saja ya ibadahnya. Seperti contoh kata beliau, seperti berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, kemudian bernadar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah wa ilahukum ilahu wahida, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita mengatakan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak boleh ya. Itu masih kurang penafsirannya. Tetapi yang benar adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ada tambahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jangan kita katakan makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang lainnya masih benar gitu kan? Maka yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ada yang haknya. Harus ada yang haknya. Nanti seolah-olah kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, sesembahan yang lain yang juga berpotensi untuk benar gitu kan? Taib, inilah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Beliau contohkan di sini tadi, di antara contoh ibadah adalah ad-du'a. Kenapa beliau berikan ini contoh? Kemungkinan Allahu alam karena ini di antara kesyirikan yang banyak terjadi di saat sekarang ini. Kesyirikan dalam berdoa ke kuburan orang soleh, wali dan lain-lain sebagainya. Padahal ini adalah syirik besar ikhwan. Kalau seandainya orang yang berdoa kepada kuburan, kepada wali yang sudah meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak bertaubat kepada Allah, di mana tempatnya? Tidak Allah ampuni mereka kan? Orang yang meninggal di atas syirik besar, tidak Allah ampuni amalannya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan orang yang paling sesat itu adalah orang yang menyeru kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang paling sesat? Lihat Allah katakan ikhwan, dibandingkan dengan orang-orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah, yang mana sesembahan tersebut tidak akan mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak Allah. Sesembahan yang kita meminta, seseorang yang meminta kepada selain Allah tidak akan mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'ahim ghafilun, dan sesembahan tersebut lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Iya kan? Sesat orang yang seperti ini kan? Sama orang yang sudah meninggal dia minta. Sama orang yang meninggal dia meminta. Sesat orang yang seperti ini. Jadi paham ya? Jadi ini termasuk diantara syirik besar. Berdoa kepada selain Allah. Kalau sekarang sikit-sikit
safar. Tujuannya untuk apa? Ziarah. Di sana ada wali fulan. Kita berdoa ke kuburannya. Luar biasa ya. Ini kesyirikan ikhwan. Bahkan syirik besar. Namanya udah meninggal, tidak akan bisa memberikan manfaat. Untuk dirinya aja dia tidak bisa memberikan manfaat. Lalu bagaimana memberikan manfaat untuk orang yang meminta kepada dia? Makanya dikatakan orang yang menyuruh kepada selain Allah ada orang yang paling sesat. Orang yang paling sesat untuk memberikan manfaat untuk dirinya aja nggak bisa dia. Bahkan dia yang membutuhkan doa kita, iya kan? Dia yang membutuhkan doa kita, bukan kita yang butuh doa dia. Makanya Allah katakan, siapakah yang lebih tersesat? Kata Allah, dibandingkan dengan orang yang menyuruh kepada selain Allah, yang mana sesembahan-sembahan tersebut tidak akan mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Dan sesembahan-sesembahan tersebut lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Luar biasa ikhwan, ini syirik besar. Ini syirik besar. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti kalau ibadah mintanya hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua kata beliau wadzabah, menyembelih. Ini juga sering kan? Kadang-kadang habis bangun jembatan sembelih kambing atau yang semisalnya. Mereka yakini kalau nanti kambing ini disembelih atau ayam jago ini disembelih, jembatannya tahan lama. Apa pengaruhnya tahan lamanya jembatan dengan kita menyembelih binatang? Secara akal kita tak masuk kan? Iya kan? Tapi kalau seandainya kita banyakkan aja semennya, bahan-bahannya kita cari yang bagus, gini besinya kita buat banyak, masih masuk ke akal kita. Iya kan? Meskipun kalau Allah berkehendak, meskipun sebagus-bagus apapun bangunan, kalau Allah berkehendak hancur tetap hancur. Tapi ini kan masih bisa kita inilah ya, diterima oleh akal kita. Tapi kalau seseorang menyembelih setelah selesai membangun jembatan, menyembelih ayam jago atau kambing dan lain sebagainya, tujuannya agar jembatan tersebut kuat, kan tidak masuk di akal sama kita. Iya kan? Demikian juga mungkin orang yang baru selesai bangun rumah, dia menyembelih entah ayam jago, ayam jantan, tujuannya agar rumahnya berkah, terjaga dari jin. Ini tak masuk di akal sama kita. Apa hubungannya sembelihan dengan keberkahan rumah kita? Dengan dijaganya rumah kita dari gangguan syaitan? Percuma kalau di dalam itu tidak digunakan untuk sholat, berzikir kepada Allah, tetap syaitan akan bisa mengganggu penghuninya. Iya kan? Bahkan itu mengundang jin, bukan mengusir jin. Jadi menyembelih kepada selain Allah hukumnya syirik besar ikhwan. Menyembelih kepada selain Allah hukumnya syirik besar, karena sesembelihan itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb, pemilik semesta alam ini. Ini juga dalilnya ya tentang tauhid uluhiyah. Di sini memang dikatakan salat, sesembelihan, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Kita kiaskan kepada ibadah yang lainnya. Sedekahku, apalagi puasaku, salat malamku, semua karena Allah. Karena Allah, gitu ya. Hah? Sesembelihan berarti kurban ya? Kurban juga termasuk. Kurban juga termasuk. Taib. Oke, dalam ayat yang lain juga Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban hanya untuk Allah. Bagi antum yang ingin berkurban, niatkan semua karena Allah, bukan untuk yang lain ya. Bukan agar dikatakan si fulan demikian dan demikian, enggak. Atau dia yang paling kaya di belakang padang, Masya Allah setiap tahun kurban, enggak. Berkurban hanya untuk Allah.
Kemudian berkaitan dengan kurban ikhwan, 1 ekor kambing itu pahalanya untuk seluruh anggota keluarga kita. Luar biasa ya. Kalau kita tak bisa sekali 1 tahun udah parah kali kita tuh. Iya kan? Harga kambing aja sekarang mungkin 3 juta. Kalau paling mahal mungkin 3.500.000. Sudah besar kan? Agak mahal sekarang ya. Alhamdulillah kami sekarang tambah mahal ya. Alhamdulillah di tempat ana masih harga biasa. Mungkin cepat kemarin panitia mencari ya. Jadi alhamdulillah. Mahal ya. Masya Allah. Jadi usahakan ikhwan, kalau mungkin tahun ini belum ada rezeki untuk berkurban, niatkan tahun depan harus berkurban. Kalau seandainya penghasilan kita setiap bulan sisihkan sedikit, dalam 1 tahun insya Allah bisa lah beli kambing ya kan. Kadang-kadang kita beli handphone Android 2 jutaan bisa. Android bisa kan? Keluar model baru, ganti lagi, ini udah ketinggalan, ganti lagi. Untuk kurban sekali 1 tahun tak mampu. Rasulullah tak pernah meninggalkan kurban, setiap tahun kurban. Untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau. Pahalanya besar tadi ikhwan. 1 ekor kambing pahalanya untuk seluruh keluarga kita. Besar pahalanya kan? Masa kita tidak berusaha untuk berkurban? Ini masih ada peluang. Mana tahu besok antum ada rezeki masih bisa cari kambing berkurban ya kan? Masih bisa. Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Tapi bagi orang yang ingin berkurban setelah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dia tidak boleh lagi memotong kukunya atau memotong rambutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan idza raaitum al-hilal Dzulhijjah. Kalau kalian melihat hilal 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyamsik an sya'rihi wa an azfarihi atau kama qala, maka hendaklah salah seorang di antara kalian ingin berkurban, dia tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia terlanjur memotong kukunya? Padahal sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Apakah kurbannya tidak sah? Apa jawabannya? Kurbannya sah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namun di sisi lain dia bermaksiat. Gitu ya. Jadi kalau kita mau berkurban sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah udah pangkas rambut, potong kuku. Iya. Tapi kalau sudah menyembelih baru boleh potong rambut. Jadi kalau seandainya orang yang berkurban menyembelihnya dia pas hari raya Idul Adha setelah sholat, berarti setelah menyembelih udah boleh potong kuku dan potong rambut. Tapi kalau seandainya dia motong kurbannya pada hari terakhir dari hari tasyrik, berarti setelah itu juga dia baru boleh motong kuku dan motong rambut. Paham ya? Jadi kalau seandainya kita sekarang nih, sebelumnya kan belum ada niat, misalnya salah seorang di antara itu belum ada niat kurban. Kemudian sekarang Allah berikan dia ke lapangan. Kemudian dia berniat untuk mau kurban. Jadi dari sekarang tak boleh motong kuku dan rambutnya. Tapi kalau udah lama berniat mau kurban, berarti dari tanggal 1. Bagi antum yang belum ada niat sebelumnya, sekarang baru tergerak hati, ada rezeki, ya udah dari sekarang berarti jangan potong kuku lagi, jangan potong rambut lagi, gitu ya. Adapun kurbannya tetap sah, tapi di sisi lain dia bermaksiat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik ya, ini udah masalah kurban pula kita nih. Kita baca dalil satu lagi ya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Sebenarnya dalil yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah ini ada ya dalam surah Al-Fatihah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya sebenarnya dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah saja di situ sudah dijelaskan bahwasanya tauhid itu ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kita lihat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tauhid apa? Rububiyah. Segala puji hanya Allah, Rabb, pemilik semesta alam. Tauhid rububiyah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini tauhid apa? Asma dan sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama dan sifat Allah kan? Kemudian apa lagi?
Midin ini tauhid apa lagi nih? Rububiyah yang memiliki hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid apa? Maka enggak ada salahnya pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, kan tidak keluar dari dalil yang ada. Bahkan surah pertama dalam Al-Qur'an Al-Fatihah itu menjelaskan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, gitu ya. Kemudian dalil dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam bab ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk mendakwahi ahlul Yaman ya. Rasulullah katakan falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah. Mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Maknanya masuk Islam kan, mengucapkan syahadatain. Dalam riwayat yang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ila ayyuhidullah. Hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Maka kalimat tauhid sudah ada dalam hadis. Ini contoh juga ya. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman, Rasulullah katakan sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ini juga dalil bahwasanya memang dakwah yang paling utama adalah dakwah kepada tauhid. Tuh, berapa menit lagi waktu kita? 3 menit lagi. Kita cukupkan sampai di sini ya. Karena kalau kita masuk tauhid sifat, asma dan sifat, ini pembahasannya lebih lama. Mungkin satu kajian ya untuk ini aja. Makanya sengaja sampai 2 ini dulu. Poin yang ketiga pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan kata para ulama ini juga diantara pembahasan yang sangat penting. Karena ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Dan banyak juga diantara kaum muslimin yang menyimpang memahami tauhid asma dan sifat. Taib, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.